Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun rekan dan rekan kita berada. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, saya Alvin Mubarok, Ketua IPNU Ranting Biji 1. Di sini saya akan membawakan sebuah kegiatan yang digagas oleh Lembaga Pers dan Jurnalistik IPNU IPPNU Ranting Biji 1, yaitu kegiatan podcast. Kegiatan podcast pada hari ini kami mengambil judul Muda Hanya Sekali, di mana masa muda merupakan masa penentuan bagaimana kita ke depannya, untuk apakah kita akan menjadi lebih baik lagi apapun atau bahkan menjadi lebih buruk lagi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kita pada hari ini, yaitu sahabat Muhammad Ulil Absor. Beliau merupakan ketua Gerakan Pemuda Ansor Ranting Biji 1, dan juga beliau merupakan salah satu tokoh muda inspiratif bagi saya di Desa Beji. Monggo sahabat Ulil, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik, rekan Alvin. Ya. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan, bolehlah perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri nih. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada rekan dan rekanita dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Muhammad Ulil Absor Asyakuri, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Beji 1, yang alhamdulillah juga diundang pada hari ini di podcast pertama sama-sama satu ranting, sama-sama di Desa Beji. Juga ini diundang, padahal bukan sebuah tokoh inspiratif, tapi dibilang tokoh inspiratif. Ya mungkin buat lebay-lebay lah ya, jangan orang diamplopi sih. Sudah gitu aja perkenalannya lah. Tapi asli ya, sahabat Ulil itu benar-benar tokoh inspiratif bagi saya kok. Supaya kau jadi orang amplopi janin. Ya. Nah, perlu diketahui ya, acara ini sudah menerapkan prokes yang ada ya, benar sahabat Ulil? Siap, Nah, betul sekali rekan. Dan tempat podcast kita pada hari ini yaitu di Warung Mugio Berkah. Salah satu warung yang sangat recommended lah di Desa Beji, karena tempatnya sudah strategis dan makanan di sini sangat murah. Oke. Ini makanan dari mana ini rekan Alvin? Oh iya. Kalau ini makanan produk dari Bum Lensa. Bum Lensa adalah badan usaha milik Lareng Nahdliyin Beji 1. Masya Allah. Berarti ini sudah punya badan usaha IPNU ya? Betul sekali. Ini salah satu produknya. Namanya apa ini? Basreng spesial. Oh, basreng spesial. Mungkin di luar sana rekan dan rekanita ataupun siapapun yang melihat video ini mungkin penasaran dengan apa sih itu produknya? Kepoin saja di Bum Lensa IG Bum Lensa. IG-nya Bum Lensa. Siap. Salah satu produknya ada basreng spesial. Ada berbagai varian rasa mungkin. Yang lain ada ya kerudung, juga ada baju ya. Ya. Basreng ini merupakan jajanan produk kedua setelah yang pertama kami berhasil atau sukses menjual Apa itu? Cireng apa? bolet crispy. Oh, bolet crispy. Alhamdulillah sangat laku keras ya. Luar biasa. Siap. Lanjut ke topik pembahasan. Muda Hanya Sekali. Wes, itu judulnya sangat keren sekali rekan Alvin. Itu didapat dari mana? Dari ide. Kok bisa-bisanya judulnya mudanya sekali itu? Ide itu didapat pas lagi juguran. Waduh. Jugurannya Ante, yang ngopi-ngopi. What the meaning is juguran? Juguran is kanda-kanda. Kanda-kanda, habis ngopi. Ya. Muda Hanya Sekali. Apa sih pendapat dari sahabat Ulil ketika mendengar kata muda? Mungkin sebelumnya ya sedikit bisa ya sedikit komen lah ya tentang judulnya Muda Hanya Sekali. Mungkin muda bagi saya, muda mungkin yang hanya sekali itu mungkin hanya umurnya saja. Oke. Tapi sampai kapanpun yang namanya muda akan tetap muda. Walaupun umur sudah tua, tetapi semangatnya harus selalu muda. Begitu ya rekan Alvin. Berarti muda itu cuma angka. Muda itu hanya soal angka dan usia. Mantap. Tetapi yang namanya semangat dan yang namanya kreativitas itu harus selalu muda. Tidak boleh putus dan tidak boleh berhenti. Oke, Begitu siap. rekan Alvin. Mungkin dari sahabat Ulil sendiri boleh iya. ceritakan masa muda dari sahabat Ulil sebelum menjabat menjadi ketua Ansor Beji 1. Sebetulnya sekarang juga masih muda kan, masih di Gerakan Pemuda. Berarti kan ya sebetulnya
ya sama-sama pemuda sih Iya ya. sih. Kalau diceritakan masa mudanya seperti apa seolah-olah saya udah tua banget Udah tua kayak gitu. banget, iya. Mau nulisin dong ini darani masa mudanya seperti apa. Sama-sama muda lah. Nah, kita iya. kita ngobrol-ngobrol ringan aja Oke, kayak siap. apa tentang masa muda. Kebetulan kan rekan Alvin juga sekarang udah berusia berapa? Masih 12 saya. Oh, masih 12 12 tahun, tahun. iya. Berarti kan sebentar lagi. Oh, 12 tahun. Korupsi Masa lah. 12 tahun jadi ketua IPNU ya tidak boleh. Iya. Mungkin boleh diceritakan masa muda dari sahabat Ulil yang tidak bisa dilupakan atau yang paling berkesan sebelum menjabat menjadi ketua gerakan pemuda Ansor. Ya. Mungkin ya pada umumnya oleh masa-masa muda ya, masa-masa pubertas pada umumnya. Kebetulan saya juga terbentuk bukan saya juga dulu tidak di IPNU Danting karena saya dulu di pas umur SMA saya mondok Oh, di mantap. Sirau Santri. Pondok Pesantren Roh Tutut Tolibin Sirau Iya. Kemeranjen Banyumas. Berapa Ngerti tahun? kalau Sirau? Ngerti. Oh, pernah lomba dengan anak lo? Oh, pernah lomba ya? Iya, Mas Ente. 3 tahun saya di sana menempuh pendidikan SMA saya di sana. Kebetulan 3 tahun. Ya, mungkin kalau berbicara masa muda seperti apa ya belum terlalu banyak lah karena umur saya juga baru kepala 2 lah. Is. 2 berapa tapi kan Dua berapa? 2 Iya. tet loh. Dua Sensor. sembilan. Karena juga masih muda jadi ya Oke. kalau bercerita tentang masa mudanya seperti apa ya belum terlalu banyak lah paling malah kayaknya lebih banyak jenengan kan lebih tua. Walik ke masa. Raine masih deng. Pemborosan. Ya. Ada nggak dari sahabat Ulil masa muda yang paling berkesan Oh, dan yang mungkin berkesan. tidak bisa dilupakan? Ya udah. Bagi saya masa muda yang berkesan adalah ketika saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga yang Apa tidak itu? bisa saya tidak dapatkan di pendidikan formal manapun. Oh, iya. Itu ketika mempunyai hobinya itu apa namanya? Dolan gitu. Waduh. Hobi kok dolan Hobi kok lucu dolan, banget, ya iya. kan? Asik banget. Hobinya dolan. Hobi kok dolan, Hobi ya. saya dolan kebetulan saya juga kebetulan suka bola juga. Oh, suka bola. Hobinya juga nonton bola, kebetulan supporter lah Aduh, saya. garis keras. Nah, itu adalah salah satu sebuah kenangan. Oh, Ya iya. bukan kenangan sih, sebenarnya sekarang ya tetap masih suka bola. Ya. Cuma pada saat itu lebih gila daripada sekarang maksudnya loh. Gue seneng bal gue orang lumrah loh. Pegawainya kayak ndeleng bal tok nang ngendi ora. Itu adalah kenangan muda saya ataupun salah satu cerita pas pada waktu sebelum Nah. sekarang senangnya dolan. Sekarang kan sudah berkurang lah ya, aktivitasnya sudah banyak. Kalau dulu kan ya hanya itu dolan, nonton bal dan dimanapun berada. Itu salah satu pelajaran yang tidak bisa saya dapatkan dimanapun. Apalagi sekarang sudah menjadi ketua gerakan pemuda Ansor ya. Selamat. Betul, pejabat ya lah ya. Pejabat, iya. Pejabat sing ikhlas. Pas berarti waktu dulu sering supporteran ya, sahabat? Ya betul, saya dulu supporteran sebelum di gerakan pemuda Ansor saya juga supporter bola. Awai terjauh, awai kemana? Awal deh saya jauh dolan sampai mana ya? Jawa Timur. Waduh, hebat Lupa sekali saya di mana. totalitas ini. Jawa Timur. Kebetulan tim kebanggaan saya cuma satu yaitu Persibas Banyumas. Hebat sekali. Mungkin ada yang belum tahu Persibas Banyumas. Persibas Banyumas adalah sepak bola Di Liga. Kabupaten Banyumas. Liga Yang harus berapa? didukung. Sekarang di Liga 3 kemungkinan iya. besok September juga bergulir ini rekan Alvin. Semoga dapat naik kasta lah. Semoga dapat naik kasta. Amin, amin. Apa rekan Alvin suka bola juga ini? Aduh, kayaknya Saya- meriah sekali. Lebih suka nonton bola aja. Oh, lebih suka nonton bolanya. Nonton bola, ya. Main bolanya enggak? Enggak Apa bisa. biasa dimainin? Aduh. Enggak lah. Aduh, kini obrolannya masa muda malah sampai dimainin Iya. segala. Malah masalah hati. Ya. Di sambil ngopi ya, orang Siap. kampung. Enggak apa-apa. Ini hanya produk iklan apa boleh dimakan sih ini? Aduh, bingung sekali. Dimakan di belakang layar saja. Ya, lanjut. Untuk masa muda kan masa yang berapi-api untuk betul. menggali potensi dari diri masing-masing. Menurut sahabat Ulil sendiri, apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui potensi dari diri kita sendiri? Mumpung waktunya kita masih muda, Oke. belum terlanjur masuk tua loh. Nah, itu juga pertanyaan yang sangat bagus bagi rekan dan rekanita dimanapun berada yang masih berada di umur rekan dan rekanita ataupun masih Umur muda. Ibnu. Umur Ibnu lah ya, terutama di umur Ibnu karena ketika sudah naik kasta, naik kasta jadi naik tingkat lah ya. Naik tingkat. Ketika rekan dan rekanita sudah naik tingkat atau naik kasta ke yang lebih tinggi, yang laki-laki pasti masuk di gerakan pemuda Ansor, yang ciwi-ciwi, ITP. yang ukti-ukti itu masuknya di Fataya. Fatayat NU. Nah, sebelum naik itu ada sebuah hal yang harus perlu dipelajari bahwa proses pendewasaan itu terjadilah
rekan dan rekanita itu tidak salah ketika sudah memilih atau bergabung atau aktif di organisasi IPNU dan IPPNU. Itu sudah sangat tepat sekali. Karena itu salah satu juga rekan Alvin bisa membangun atau bisa mengetahui apa yang ada di diri kita sambil pembentukan karakter. Ketika rekan dan rekanita aktif di IPNU ataupun di IPPNU, itu pasti pendidikan karakter pasti didapatkan. Karena banyak sekali kan aktivitas ataupun kegiatan atau program kerja yang ada di IPNU dan IPPNU. Salah satunya itu, pertama cari dulu hobinya apa, cita-citanya apa, yang baik ya. Yang baik kita gali. Setelah tahu apa itu, kita cari wadah yang tepat dan wadah yang layak untuk mewadahi hobi ataupun cita-cita kita tersebut. Itu salah satunya kunci untuk menggali potensi dalam diri kita. Nah, dari sahabat sendiri nih, kan di luar sana masih banyak teman-teman atau masih banyak banyak sekali ya. Anak-anak muda yang masih belum mau aktif di organisasi. Ya, nah, betul. dari sahabat Uli sendiri, apa sih motivasi untuk teman-teman kita agar beliau mau ya, aktif itu di juga organisasi? salah satu yang sedang saya pikirkan rekan Alvin. Kenapa? Karena saya di era kepemimpinan saya ini di Gerakan Pemuda Ansor BC1 juga kebetulan saya masih merasa kurang memiliki banyak anggota itu loh. Itu PR saya juga karena padahal gerakan pemuda ya kan. Padahal di desa kita ini, desa BC kan pemuda sangat banyak ya. Sekali, ya. Malah hampir antara nilai pemuda dengan orang tua itu kan hampir 60 banding 40 mungkin ya. Pasti lebih banyak yang pemuda. Tapi kok saya untuk mencari pemuda untuk aktif di Ansor juga masih agak kurang. Itu salah satu PR juga. Tapi menurut saya ya rekan Alvin, salah satu yang pertanyaan juga dari rekan Alvin tadi, masih banyak orang-orang di luar sana yang belum ikut. Mungkin salah satunya ya yang sudah kita ketahui sekali lah sekarang, bahwa kenakalan remaja memang sudah tidak pandang bulu lagi ya. Sudah tidak hanya di kota. Sekarang di desa pun sudah banyak anak-anak yang seperti itu maksudnya loh. Nah, itu fungsinya kita di organisasi NU, salah satunya di IPNU ataupun di Ansor, membentengi dengan kenakalan remaja dengan adanya organisasi gitu. Kita aktif di desa, kegiatan apapun kita susupi. Sasarannya masing-masing. Mungkin yang IPNU sasarannya IPNU, umur IPNU bagaimanapun caranya mereka itu syukur-syukur bisa ke gawai. Mungkin tidak langsung sahabat rekan Alvin, mungkin bisa siapa tahu 2 atau 3 tahun ke depan. Maksudnya tidak secara langsung diajak, ayo IPNUan, ayo Ansoran, mungkin tidak bisa, tapi dengan pelan. Ini yang sedang saya praktekkan di Ansor seperti ini. Contoh seperti ini, hanya untuk penyemangat saja ya, saling-saling saja. Ada sebuah pemuda di sana belum ikut Ansoran loh. Tapi saya tahu dia orang NU. Saya kepengen dia masuk Ansor. Hobinya apa sih jane nih? Saya dekati lewat hobinya. Saya samakan persepsinya dulu. Hobinya kayak futsalan misal. Aku tawari dia futsalan. Futsalan dia pertama ajak futsalan dulu. Karena lama-lama senang. Terus kita masuki sedikit-sedikit. Di Ansor juga ada futsalan loh ya. Milih futsalan sering apa? Nah, itu loh seperti itu salah satunya rekan Alvin. Mungkin bisa dicontoh juga dari rekan Alvin untuk umur-umur IPNUan yang senangnya Mobile Legends mungkin nggak apa-apa. Nggak apa-apa selama itu tidak melanggar jam waktu belajar atau jam ngaji, nggak apa-apa. Yang penting ya itu tetap di sela-sela kita ngomong mereka, kita masuki nilai-nilai nilai-nilai keIPNUan ataupun keansoran. Berarti berorganisasi itu sangat penting ya, sangat penting sekali. Itu salah satu wadah yang tadi bilang. Wadah untuk membentengi diri dan membentuk karakter sebagai sarana proses pengembangan diri ya. Betul sekali, untuk menuju masa depan yang lebih baik pastinya. Nih sahabat, kan ada quotes yang bunyinya muda foya bukan quotes sih, cuma pendapat yang tidak diketahui sumbernya. Bunyinya muda foya atau saya ngomong lah ya, orang genah ya. Muda foya-foya, tua kaya raya. Bagaimana pendapat sahabat Ulil terhadap pendapat itu? Itu sangat lucu sih. Ya lucu sih. Tapi bagi saya pribadi, kalau mendengar kata-kata seperti itu, saya juga kepengen sih. Kalau kata-kata ya kan, penak banget ya gitu. Muda foya-foya, tua kaya raya. Ya mungkin quotes itu mungkin atau kata-kata itu mungkin bisa diterapkan maring asing anake wong sing wis sugi-sugi. Mungkin Rafathar mungkin mudane wis awit iki foya-foya, tuane kaya raya kaya maning ya. Tapi an kaya wong dewek kaya wong desa wong nuwun sewu ya wong tani baki kluk lah ya. Wong ora duwe ya. Wong pedangan be angel ngene arep muda foya-foya ya.
ketika rekan Alvin mendapat kata-kata seperti itu ya jangan ditiru. Oh, iya. Tetap prinsip kita harus muda berusaha, tua kaya raya. Itu baru bagus. Nek tuane orang sugih bae weh. Orang sugih bae ora apa-apa sih, penting cukup lah. Oke, siap. Sugih kan bonus. Iya. Terus nih dari sahabat Ulil sendiri, selama sahabat Ulil hidup sampai sekarang, Apa sekarang mati? Iya, masih. Sekarang juga masih Nah, hidup iya. loh. siapa yang paling berpengaruh di masa muda dari sahabat Ulil sendiri? Ki ceritanya sedih apa lagi? Kayaknya sedih. Baik dalam hal positif maupun dalam hal negatif. Ya disamarkan lah, boleh. Yang saya tangkap ya Siapa yang paling berpengaruh lah? pengaruh dalam hidup saya ya tetap ibu saya. Tetap Orang tua. nomor satu orang tua saya. Oke. Orang tua saya terutama ibu, bagaimana beliau membentuk karakter saya. Tidak saya sama dengan orang-orang yang lain pemuda. Pasti saya pernah berbuat salah. Pasti masa muda saya juga pernah nakal pada umumnya, misalnya nakal-nakal. Hal wajar berarti ya. Ya mungkin bagi orang lain nggak wajar ya, tapi itu memang saya akui memang sebuah kenakalan. Saya memang nakal, tapi sebuah proses dari nakalan itu menjadi lebih baik. Salah satunya ada sosok ibu saya yang membuat saya harus Selalu mensupport. yang selalu mensupport dalam keadaan susah maupun senang, susah, beliau selalu ada di samping saya. Terima kasih ibu saya yang ada di rumah. Love you. Halo ibu. Hanya sebagai pelajaran saja mungkin bagi rekan-rekan, sekiranya ada teman ataupun orang lain ya yang kiranya pastinya sudah bisa memikirlah, kita di umur-umur Ibnu ataupun di umur IPPNU pasti sudah bisa memikirkan ini baik apa tidak, ini buruk apa tidak, kan pasti bisa memikirkan. Ketika sudah tahu itu baik, ketika sudah tahu itu buruk, toh tetap dilaksanakan, berarti itu ada yang error, itu ada kurangnya. Jadi ketika ada teman mengajak hal yang kurang baik, ya harus segera kita tolak, harus segera kita hindari. Jangan malah lahan ripuhnya terus yang awal-awalnya kan biasanya kayak gitu kan. Betul. Yuk melu yuk melu. Kalau orang-orang kepenak akhirnya kebanjur biasanya ketagihan. Jadi mulai dipentengi karena sudah aktif di IPNU PPNU ya, ketika ada ajakan-ajakan seperti itu ditolak saja, kita hindari saja. Tapi kita harus tetap berteman dengan siapapun. Tidak menghalangi pertemanan dengan orang-orang sepi apapun, kita harus selalu berteman, tetapi ketika diajak untuk berbuat yang tidak baik, kita tolak saja. Oke. Karena apa ya? Berteman dengan mendapatkan teman yang baik itu emang sulit ya. Betul kan? Dan untuk terbawa ke teman yang tidak baik itu sangat gampang ya, sahabat. Betul sekali, sangat lebih mudah kita mendapatkan teman yang tidak baik dibandingkan dengan teman yang baik. Karena apa? Karena ada orang yang mengatakan ya, lebih baik teman sedikit tapi berkualitas daripada teman banyak tapi tanpa bekas. Asik orang. Asik ya, ditatut kontenin. Oke. Lebih baik teman sedikit tapi berkualitas daripada teman banyak tapi tak berbekas. Aduh, mantap sekali. Nah, ini kan sudah masuk bulan Agustus ya, sahabat. Nah, bagaimana cara memupuk rasa nasionalisme dalam diri pemuda dan rasa cinta tanah air sebagai sarana refleksi Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini? Ya mungkin lebih tepatnya lagi sekarang kebetulan masih di masa pandemi ya rekan Alvin, kita sudah masih bertarung melawan pandemi, perang dimanapun, perang tanpa senjata ini namanya rekan Alvin. Perang melawan penyakit yang tidak terlihat. Ya kita sebagai pemuda, salah satu sumbangsih yang dibutuhkan negara saat ini ya salah satunya itu selalu mengikuti anjuran dari pemerintah, menerapkan protokol kesehatan dan tentunya saling mengingatkan seperti yang sudah dikatakan oleh pemerintah bahwa harus selalu mengingatkan teman-teman yang ada di sekitar ataupun keluarga, kalau ada yang sakit langsung segera diperiksa, kalau ada yang belum patuh dengan protokol kita ingatkan, seperti itu loh. Itu salah satu sumbangsih yang sedang dibutuhkan negara saat ini adalah seperti itu. Karena sekarang bukan saatnya zaman dulu lagi perang, pemuda kan pada kelang, gelut nyekeli apa? Nyekeli parang apa nyekeli apa ya kan? Sekarang itu zamannya berjuang ataupun memupuk rasa nasionalisme salah satunya dengan cara seperti itu. Salah satunya kita juga sedang memupuk rasa nasionalisme dengan kita terjun atau aktif di organisasi NU. Karena NU sendiri sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme. Dengan di IPNU, dengan di Ansor, kita pasti menjunjung tinggi rasa nasionalisme atau cinta tanah air seperti yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Hubul Waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman.
Oke. Itu rekan. Nah, salah satu hal negatif yang sering anak muda terkena itu yaitu terkena paham radikalisme. Betul. Sering kan anak muda terkena paham radikalisme. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai pemuda agar terhindar dan tidak terjerumus dalam paham radikalisme? Salah satunya ya dengan membentengi diri ya tentunya, walaupun memang ada beberapa cerita ataupun kisah yang sudah dibentengi padahal awal-awalnya sudah sudah kayaknya tidak mungkin lah tercut ke dunia seperti itu, malah akhirnya terbawa-bawa. Ya itu biasanya itu yang seperti info ya, kayak saya bukan ahli itu sih ya, ahli ilmu radikalisme ya, cuma ini pandangan saya saja. Pandangan banyak sekali yang ikut ataupun terjun dalam paham seperti itu karena biasanya ngajinya salah. Makanya bagi salah guru. Saya pastikan karena mereka memang tahu tapi diarahkannya seperti itu. Makanya bagi rekan dan rekanita yang ada di sana ataupun bagi siapapun yang menonton, pilihlah guru yang baik. Salah satunya saya anjurkan bagi yang umur Ibnu silakan masuk di Ibnu dan IPP. Di umur Ansor silakan masuk Ansor. Di umur Fatayat silakan masuk Fatayat, Muslimat dan NU. Itu saya jaminan pasti tidak masuk paham radikalisme, malah kita akan tumbuh jiwa nasionalisme. Dan juga satu Alvin, keberuntungan kita yang sudah aktif di organisasi NU ini, Badan Otonom NU, satu-satunya organisasi yang bergaransi langsung dari pendirinya. Silakan cari organisasi lain yang bergaransi langsung dari pendirinya. Tidak ada. Hayata kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sudah pernah difatwakan beliau kan? Iya, betul. Barang siapa yang mau mengurusi NU atau aktif di NU akan dianggap sebagai santrinya. Dan siapa yang dianggap sebagai santrinya akan didoakan husnul khotimah seanak cucunya. Nah, itu loh, jaminan, itu sudah jaminan. Makanya sangat beruntung bagi rekan dan rekanita yang aktif di organisasi Nahdlatul Ulama ini. Salah satunya ada Ibnu, IPP, Ansor dan lain sebagainya. Itu sudah sangat tepat sekali rekan Alvin. Juga di organisasi kita kan kalau mau mencari guru ngaji mesti tidak main-main ya. Tidak main-main. Pastinya sudah memiliki keilmuan yang bersanadkan jelas. Mulai dari gurunya siapa sampai ke ujungnya ilmu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ilmu yang tinggi tapi juga rasa nasionalismenya tinggi. Betul sekali rekan. Siap. Ya mungkin cukup sekian pembahasan pada podcast hari ini. Ya. Kita akan lanjut ke podcast selanjutnya. Mungkin sebelum ditutup dari sahabat Ulil boleh memberikan closing statement terkait tema kita pada hari ini yaitu muda hanya sekali. Silakan. Ya, bagi rekan dan rekanita dimanapun Anda berada, muda hanya sekali, seperti yang sudah di awal kita tadi bicarakan. Muda itu hanya usia, hanya bentuk umur saja, tetapi semangat kita ataupun pengalaman kita harus selalu muda, kreativitas harus selalu muda. Dimanapun Anda berada harus selalu memiliki ide-ide yang kreatif. Dan bagi rekan dan rekanita yang saat ini masih aktif di Ibnu dan IPP, tetaplah aktif, jangan goyang apalagi sampai keluar dari Ibnu dan IPP. Tetap berkhidmat dan tetap semangat. Oke. Berarti muda hanya angka. Siap. Tetap sampai tua kita harus tetap selalu muda. Oke, mantap sekali. Ya, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada tim CMI yang sudah bertugas, kepada sahabat Ulil sendiri, dan kepada sama-sama. Warung Mugio Berkah yang sudah menyediakan tempat untuk podcast hari ini. Namanya Warung Mugio Berkah. Ya, oke, siap. Bertempat di Jalan Raya Desa Beji, Ngulon Dalan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Ulil. Oke, sama-sama.